طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah. Saya atas nama Amiruddin Double Delta. Saya lahir di Pangkep, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, dalam hal ini saya diamanahi oleh sahabat-sahabat di sini, teman-teman, untuk mewakili menyampaikan tentang khilafatul muslimin. Sebagaimana tadi Bapak yang disampaikan tadi bahwa dibubarkan. Jadi kami memahami bahwa khilafatul muslimin ini adalah aplikasi dari Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sampai terakhir. Ayat ini perintah Allah untuk kita bersatu, sekaligus larangan berpecah belah. Ketika kita ingin melaksanakan perintah Allah, tentu kita harus mengikuti contoh. Karena barang siapa yang melaksanakan perintah tidak ikut contoh, maka kata Rasulullah bahwa rajul apa saja, sholat, harus contoh, puasa, harus ikut contoh. Begitu juga bersatu, harus ikut contoh. Maka kami memahami bahwa persatuan yang hak itu hanya persatuan yang ma'ana alaihi wa ashabi. Persatuan yang pernah contohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan di zaman Rasulullah SAW, persatuan itu dikomando oleh Nabi. Nama persatuannya An-Nubuwah. Setelah Nabi wafat, kata Rasulullah, la nabiyya ba'di wa satakunu khilafah. Setelahku yang akan ada khalifah. Maka dipraktekkanlah oleh para sahabat, bersatu di bawah komando seorang khalifah. Nah, maka inilah kekhalifahan Islam khilafatul muslimin. Jadi kalau dikatakan dibubarkan, itu tidak akan mungkin. Kita orang Islam, orang beriman, tidak akan mungkin mau berhenti melaksanakan Quran, kecuali kalau kami sudah mati, baru berhenti. Jadi di sini barangkali cukup kita cuma memperjelas saja bahwa aplikasi atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Kami memahami bahwa ulil amri itu adalah khalifah, sebagaimana pemahaman para sahabat, pemahaman tabi'in, tabi'in yang Rasul sebutkan bahwa mereka generasi terbaik. Kita diperintah untuk mengikuti mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi perintahnya itu taat kepada Allah, Rasul dan khalifah. Kami memahami itu. Adapun kalau sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu memahami ulil amri itu adalah penguasa, itu hak saudara-saudara. Kita semua punya hak di dalam negara Republik Indonesia ini. Sebagaimana di pasal 29 ayat 2, di pasal 28E ayat 1, itu di sana diterangkan bahwa kita dibebaskan untuk melaksanakan ibadah, kita dilindungi untuk melaksanakan ajaran Quran kita. Jadi di sini kami hanya ingin menjelaskan atau menerangkan bahwa tidak akan mungkin kekhalifahan itu dibubarkan. Sebagaimana ada saudara kita yang memahami bahwa
kunut itu disunahkan. Tidak akan mungkin dia berhenti untuk kunut. Ada saudara kita yang memahami bahwa berzikir itu ada yang maulid, ada yang bersanggi. Kita melarang, tidak bisa karena itu keyakinan dia. Jadi di sini hanya kami menyampaikan bahwa ini keyakinan kami seperti keyakinan para sahabat. Maka kami melaksanakan itu. Jadi kami tidak pernah merasa bubar. Mungkin bapak-bapak yang merasa telah membubarkan, tapi kami sendiri tidak akan pernah berhenti untuk melaksanakan isi Al-Quran itu, kecuali kalau kami sudah mati. Ya, mungkin itu untuk awal barangkali. Demikian hadirin Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terkait tentang izin. Jadi kita harus membedakan dulu di sini mana khilafatul muslimin, mana pendidikan khilafatul muslimin. Yayasan khilafatul muslimin itu yang di dalam kalau khilafatul muslimin itu jamaah, ya, jamaah dalam rangka melaksanakan Al-Quran. Sama dengan aqimus sholat, perintah sholat. Ini wa'tasimu bihablillahi jami'an, perintah bersatu. Jadi kalau kita mau mengatakan izin melaksanakan Quran, saya rasa tidak perlu izin. Sebagaimana kita mau sholat, masa kita mau sholat kemudian kita izin dulu sholat? Boleh tak sholat, Pak? Ya tentu. Kecuali kalau mau bangun masjid baru minta izin, mau bangun sekolah minta izin. Tapi kalau melaksanakan ibadah, saya rasa di negara ini tidak ada undang-undang untuk melaksanakan ibadah harus izin. Jadi kalau bapak-bapak mau menyamakan ini dengan organisasi lain, tentu tidak sama. Karena Khilafatul Muslimin ini adalah organisasi yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak seperti yang dibikin-bikin oleh manusia. Muhammadiyah dibikin oleh Ahmad Dahlan, NU dibikin oleh Hasyim Asy'ari. Kalau Khilafatul Muslimin ini yang dibentuk oleh Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi kami melaksanakan kehalifahan ini, kami berada di kehalifahan ini, memang kami tidak pernah merasa bahwa harus minta izin. Terkecuali nanti ketika kami mau bangun bangunan, mau bangun kantor barangkali di dekat jalan raya, itu harus tentu ada izin. Jadi itu mungkin yang perlu bapak-bapak, ya ibu-ibu ketahui semua bahwa melaksanakan kehalifahan ini adalah bentuk dari aplikasi surah Al-Imran ayat 103 dan An-Nisa ayat 59. Jadi beda antara jamaah khilafatul muslimin yang tidak membutuhkan perizinan dengan yayasan khilafatul muslimin yang harus ada izin karena dia adalah pendidikan. Jadi mungkin demikian barangkali. Saya lanjut saja pertanyaan saya ya, sebagai KDM. Ini khilafatul muslimin ormas atau apa? Ini jamaah. Kami memahaminya tidak masuk ormas. Ini jamaah. Tidak masuk ormas. Bukan ormas. Bukan. Kalau ormas harus ada izin pendirian keormasan. Jadi apa saja namanya ini kita belum paham juga. Ini kami memahami bahwa ini adalah jamaah. Jamaah khilafatul muslimin aplikasi dari wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita di situ tidak diperintah untuk berormas. Oh, jadi kalau bukan ormas sudah pilih itu baru begitu. Tidak perlu. Kami diperintah oleh Allah untuk berjamaah. Ini jamaahnya. Iya. Jadi tidak perlu melaporkan diri ke Kesman, tidak perlu berpanjang-panjang kalau begini. Ya, saya tambahkan sih. Ya. Kalau bukan ormas ya, tidak diatur itu. Saya tambah sedikit ya. Apa yang disampaikan tadi saya sambungin bahwa khilafah para baik ormas hari. Ya, masih kita baca ayatnya. Ya. Jadi khilafah itu Quran. Dan kita dituntut mengamalkan Quran. Quran itu bukan hukum ormas, bukan hukum manusia. Sejak ajaran sampai lebih awal. Dan di dalam itu ada pada hidup wilayah kiamat. Jadi kalau maaf dari tentang kebijakan, saya juga sebenarnya orang tadi bukan keinginan yang dicampuri. Ya, kita tidak campuri. Hanya memang antara keyakinan yang ada pada waktu khilafah dengan saudara-saudara kita yang tadi sesungguhnya dasarnya sama. As-salibun al-awwalun dan majul sama. Yang berbeda aplikasinya. Maka kalau dikatakan bahwa khilafah harus minta izin,
Yang kita tanda tanya dalam memahami Quran, apa dasarnya kita minta izin untuk mengamalkan Quran? Apalagi konteks khilafah yang dipahami oleh khilafah muslimin tidak sama dengan konteks khilafah yang dipahami saudara-saudara kita yang lain. Contoh HPI, kita tidak pernah membahas khilafah ini. Khilafah itu sebagai sebuah daulah. Selalu kita membahas khilafah itu sebagai jamaah. Pesan Nabi dari zaman mengatakan talzamu jama'atal muslimin wal ma'mum. Kalau mau selamat dari zaman, pemikirlah kepada jamaah umat Islam dan pemimpin Islam. Satu paket. Maka hari pertama di kes apa di kantor kemarin membedakan kami itu pada saat itu jamaah terbatas. Bedanya dan kami yang sudah kami lain adalah kami khalifah. Hari makan mengatakan bahwa melaksanakan Quran kita tidak ada tuntunan untuk minta izin melaksanakan Quran. Khilafatul Muslimin itu Quran. Maka semua pengamalan-pengamalan yang terjadi di kanan Khilafatul Muslimin mulai dari khalifahnya sampai ke bawah itu standarnya Quran. Bukan aturan-aturan dibikin oleh manusia. Maka kita bisa menegur langsung Khalifah bertentangan dengan Quran. Khalifah ini bertentangan dengan hadis. Nah, maka boleh mengatakan begini, khilafah tidak diperlukan izin, tapi aktivitas khilafah itu memerlukan izin. Karena kita berada di satu rumah, di satu negara, yang kita tahu ini ada yang punya, ada penguasanya, maka kita perlu minta izin. Jadi inilah yang kita mau bicarakan dan dikatakan tadi kepala orang. Kalau begitu tidak memang dilaporkan ke Bangpol karena bukan ormas. Dan memang kita tidak pernah mengatakan kita ormas. Kita ini jamaah. Tidak pernah kita mengatakan kita di daulah, kita ini jamaah. Maka kata lima khilafah tidak perlu izin, tapi semua kegiatan-kegiatannya di dalam berkhilafah ini, apakah itu di bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya, jangan dimulai sebelum punya izin. Nah, satu. Kemudian yang kedua, tadi perlu diluruskan, Pak. Kami ini ikut sidang berkali-kali di pengadilan. Semua laporan-laporan yang ada di masyarakat, baik pelapor yang melaporkan, aparat dan sebagainya, semua fakta-fakta itu sudah dipatahkan di persidangan. Nah, rancunya organisasi kemasyarakatan kita ini tidak ada komunikasi antara pengadilan dengan instansi lain. Tidak ada ungkapan di pengadilan yang kita berlangsung berapa bulan sih kira-kira? Berapa bulan? 9 bulan sidang. Tidak ada fakta-fakta di situ bahwa khilafah dilarang. Yang dilarang itu membuat pendidikan yang tidak punya izin. Maka kasus yang dialami oleh saudara-saudara kami di seluruh tanah ini adalah semua kasusnya pendidikan. Yang ditahan 6 bulan, 7 bulan, sampai kami juga ditahan orang tua yang tidak tahu apa kesalahannya. Itu juga harus bertanggung jawab dengan pendidikan yang tidak berizin. Nah, yang dipermasalahkan bukan khilafahnya. Nah, jadi kaitannya dengan di Malawa karena dipahami oleh kita tidak pernah ada larangan, walaupun di masyarakat ada peninggalan kantor, Pak. Peninggalan kantor berarti tidak boleh beraktivitas begitu. Tapi nanti kan pembuktian ini harus dibuktikan di pengadilan. Yang memberatkan seseorang itu di pengadilan kalau pelapor-pelapornya adalah salah. Ini tidak satu pun pelapor yang memberatkan. Ini 2 orang yang ditahan 9 bulan ini, Pak. Terakhir kata hakim, dan saya ini sedang sendiri, bagaimana dulu begini? Orang sudah dipenjara 9 bulan, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ada yang istrinya melahirkan, usahanya hancur. Siapa yang mau tanggung dosanya? Itu kami dengar di pengadilan begitu. Artinya bahwa si pelapor pun tidak menunjukkan kesalahan kecuali diskomunikasi antara lain pemahaman hadis tentang 70 golongan. Kalau itu hadis, bukan pendapat khilafah, itu hadis. Adapun interpretasi kita masing-masing tentang dalil itu ya tergantung dari pemahaman kita. Ya, yang salah itu kalau mereka mengatakan yang benar hanya kami, wah itu tidak benar. Nah, teman-teman menuduh bahwa yang satu itu mereka mengatakan kami yang benar. Sebenarnya kalau kita mau prinsip kebenaran, bisa saja kita berkata begitu. Orang lain pun
mengatakan begitu. Saudara-saudara Muhammadiyah mengatakan bahwa mana alih sakit kami yang dimaksud. Lebih dari saudara kami dia itu tentu berkata begitu juga makna biasa. Itu yang sakit. Jadi ini saja diperbincangkan di pengadilan, tidak diperbincangkan di khilafah. Nah, jadi saya tetap maaf ini bercanda sedikit karena tidak terjadinya komunikasi yang bagus lalu teman-teman berhormat. Betulah kita jadikan seperti ini. Itu undangan kemarin Pak sebenarnya redaksinya keliru. Tidak ada X di antara yang hadir ini. Tidak ada istilah X pengurus di Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin itu sebuah jamaah yang berkeyakinan benar dan akan dipertahankan sampai mati. Jadi tidak akan mungkin bisa dibubarkan. Nah, kemarin ada tertulis itu saya baca ada X. Yang S ini tanda-tanda bahwa kami siapa yang dimaksud? S atau tidak ada. Kalaupun kita mengalami proses hukum itu sudah selesai karena tidak dipersoalkan di pengadilan. Maka teman kami yang kebetulan jabatannya sebagai pengurus di Malawa kembali aktif seperti biasa. Berarti tidak ada komunikasi antara masyarakat dengan pengadilan, masyarakat dengan pengadilan, hakim dengan polisi dan sebagainya. Saya jadi saksi di pengadilan. Betul-betul di pengadilan itu yang namanya fakta-fakta kebenaran tidak bisa disembunyikan, termasuk pelapor-pelapor semua. Ya, sampai ada teman saya seorang mubalik juga mengatakan, Ustaz, mudah-mudahan saya tidak injak tempat ini Ustaz. Sampai begitu menyesalnya dihadirkan di sana itu karena mereka berbicara yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Nah, jadi terima kasih, itu yang kami katakan. Jadi sebagaimana yang kami pahami bahwa Khilafatul Muslimin itu adalah aplikasi dari Al-Quran dan Hadis. Saya rasa dari Al-Fatihah sampai An-Nas 6.236 ayat tidak ada satupun di sana pelarangan untuk hormat bendera. Jadi dicatat baik-baik, di Quran itu tidak ada pelarangan untuk hormat bendera. Sehingga kalau ada warga khilafah yang mengatakan tidak boleh hormat bendera, itu perlu dicari tahu itu. Siapa namanya, jam berapa dia ngomong, nanti kami akan proses ini. Karena saya ini di Khilafatul Muslimin sudah kurang lebih 19 tahun. Saya mengisi ceramah itu dari, ya bisa dikatakan mungkin seluruh Indonesia bisa isi. Saya tidak pernah menceramahkan. Bahkan saya mengatakan bahwa kita mengharapkan negeri ini menjadi badatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Caranya bagaimana? Kita menerapkan Quran itu. Bagaimana kalau orang tidak mau Ustaz? Kata Kapolda di Kalimantan beberapa waktu yang lalu di Pak Saparudi. Bagaimana Ustaz kalau seandainya ada yang tidak mau? Itulah tugas kami untuk memberitahu bahwa tidak akan mungkin muncul kedamaian kalau kita tidak pakai Quran. Nonsen itu, tidak bisa. Kenapa? Karena hanya dengan Al-Quran itulah maka negeri ini menjadi negeri yang kita harapkan, yaitu negeri yang damai, yang berkah. Jadi saya rasa mungkin Bapak tidak usah terlalu curiga bahwa Khilafatul Muslimin akan tergeser. Tidak akan pernah Khilafatul Muslimin tergeser dengan yang lain kecuali kalau mereka mau menggeser kita. Karena kami ini tidak pernah mau mencari musuh, itu sudah jauh. Kami masuk ke sini karena mencari damai. Tapi kalau orang mau juara, kami beli. Itu prinsip kami dan saya rasa semua kita juga begitu. Kita tidak boleh mencari musuh, tapi kalau ada musuh, lari ya. Berjaga, beli daster saja kita. Jadi mungkin ini saudara yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya tekankan bahwa tidak usah kita khawatir bahwa ini Khilafatul Muslimin akan mengganggu, tidak akan mengganggu. Yang ada kemungkinan negaranya akan menjadi damai. Kenapa? Karena kita yang tadinya mungkin ada yang mencuri, mungkin yang memperkosa, masuk di sini itu sudah janji tidak boleh. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh sampai kakak saya dipantut itu di bowong sana itu masuk ke dalam di belakang itu. Kenapa kita harus janji nih kalau masuk sini? Saya bilang janji bahwa kita siap untuk menerapkan Quran itu. Janji bahwa kita betul-betul menghendaki surga itu. Baik sudah kalau begitu katanya. Saya pikir kita ini nanti mencuri baru berjanji tidak mencuri. Oh enggak, sahabat-sahabat itu tidak pernah mencuri, tapi janji kepada Rasulullah untuk tidak mencuri. Saking kita menjaganya tata krama di sini. Yang tadinya mungkin agak jalan di jalan raya merasa dia punya jalan, sekarang setelah bergabung di Khalifah kita harus. Tapi kalau kita mikir-mikir di pepet, kita tabrak saja. Nah itu seperti itu mungkin prinsip kita dalam Khilafatul Muslimin. Baik demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit bisa menambahkan sedikit. Boleh. Ya jadi seperti yang kami pahami.
kami sudah mengkaji khilafatul muslimin ini itu kurang lebih 18 tahun, hampir 19 tahun. Dan itu kami tidak pernah keluar dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita ini Muslim semua di sini, yang saya herankan sebenarnya kenapa kok ada saudara kita yang ingin membangun pondok, yang ingin mendirikan untuk anak-anak kita ini belajar Quran. Kenapa kok dipersulit? Padahal kita ini Islam, gitu loh. Kalau di sini Kristen, Hindu, Buddha mengatakan tidak boleh, itu mungkin memang karena beliau tidak sepaham. Ini kalau kita Islam semua, saya meminta kepada sahabat-sahabat saudaraku semuanya, mari kita sama-sama membantu, menolong agar anak-anak kita ini hafal Quran. Kemudian yang pengganti nanti generasi kita ini paham Quran. Jangan dipersulit, kecuali kalau ada pembuatan diskotik, itu kita persulit, itu kita sepakat. Ada mau nanti buka biliar apa segala macam, itu kita. Tapi kalau kita Muslim di sini ini, kita mohon hal-hal yang baik. Mari kita sama-sama agar di akhir kita ini bisa juga mudah intinya. Itu mungkin harapan saya mungkin, ya. Kemudian di sini ada saya catat bahwa ada di sini pemahaman bahwa seakan-akan orang-orang khilafatul muslim ini dianggap akan membahayakan. Itu jauhkan itu, hilangkan itu. Hilangkan dari otak kita ini sebagai sesama muslim ini, kita harus saling melindungi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ini tidak dikatakan beriman sebelum kita saling mencintai. Jadi tolong hilangkan itu. Insya Allah kita ini akan saling melindungi, akan saling memperbaiki, utamanya tempat yang kita cintai ini, kan di Sulawesi Selatan ini. Ya, tidak mungkinlah kita ini akan melihat-lihat ketika ada kemudian orang yang ada yang merusaknya. Jadi insya Allah saudara tolong hilangkan hal-hal yang ada di pikiran kita bahwa warga khilafah ini akan merusak. Itu tidak akan mungkin insya Allah. Tapi kalau kemudian nanti ada yang begitu, mungkin ada warga khilafah yang curi ayam barangkali, tidak ada di pelajaran kita curi ayam. Itu pribadi dia. Namanya juga seluruh instansi juga ada yang salah. Tapi itu pribadinya. Jadi mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesalahan yang kita lakukan selama ini di mata negara, kita hanya menggunakan yayasan induk yang berpusat di Jakarta. Induk. Karena setiap lembaga pendidikan didirikan di setiap daerah itu mesti ada yayasan serupa. Itu yang tidak ada. Maka ketika kita ini dipermasalahkan pondok kita di maaf tadi, bukan petugas yang terungkap kita punya apalah itu inisiatif kita sendiri. Pondok kita tidak pernah disegel. Yang liburkan itu kita sendiri yang liburkan. Mengingat permasalahan yang didapat oleh pengurus-pengurus. Kalau persoalan pengurus tidak selesai, siapa mau mengajar? Maka diberikan itu santri. Informasi di masyarakat disegel lagi. Yang disegel itu kantor perwakilan khilafah ada di Malawa, bukan di Toko Ladang. Saya setelah keluar dari kantor Pak Nas waktu itu bersama Kemenas Pak Abdul Hafid mengatakan urus semangat, dia bantu kita urus ini. Baru saja dari pertemuan setelah itu, saudara kita sudah dijemput oleh Polda. Itu permasalahannya. Herannya kita, kenapa orang dijemput oleh Polda dibikin dua pihak? Kalau bahasa hukum itu berarti salah tangkap. Kenapa orang saya juga diinterogasi juga di Polda. Saya hanya BAP-nya satu. Kenapa orang digigikan dua? Itu tanda tanya semuanya. Tapi karena proses hukum harus berjalan, kita terimalah sebagai satu jihad sampai pembuktian di pengadilan. Jadi kembali lagi, yang salah adalah kita tidak mengurus surat izin setempat. Padahal itu keharusan di setiap daerah. Kami ini Pak lama di Pondok Istiqomah sudah 20 tahun. Kami dirikan jamaah. Di samping ada yayasan pusat, ada juga yayasan di setiap daerah. Ini tidak kita tidak lakukan. Maka ketika kena semua persoalan ini, boleh dikatakan semua tidak ada untuk permasalahan. Itu yang terjadi kalangan kami. Maka pengalaman di Toko Ladang ini kita tidak akan menindaklanjuti ke pondok sebelum selesai izin-izinnya. Itu Pak Kementerian hasil dengan Pak kemarin. Jadi mohon maaf Pak Camat, karena informasi membersihkan itu ketakutan lahan sudah setinggi meter. Dan ini amanah umat ini supaya itu jangan seperti hutan kembali.
Sekali-kali kita akan pembersihan. Masyarakat tidak tahu keadaan kita, tahunya dilarang. Melapor kepada yang berhak menerima laporan. Masuklah dia dibicarakan seperti ini. Jadi sesungguhnya persoalan sederhana, komunikasi yang tidak nyambung. Yayasan apa namanya Ustaz? Ya Pak itu. Yayasan Yang di atas itu yayasan pendidikan ukhuwah Islamiyah, bukan yayasan Hilafatul Muslimin, yayasan pendidikan ukhuwah Islamiyah yang mempunyai cabang 27 seluruh tanah air. Nah, yang 26 ini saya tidak tahu persis bagaimana setiap daerah, tapi khususnya kita di sini, kita selalu mengatakan kita punya yayasan induk, maka kalau diminta itu diperlihatkan. Pemerintah setempat mengatakan bukan ini yang kami minta, harus urus di sini. Nah, sementara kita mau urus, ya terjadi musibah yang menimpa kita. Santri dipulangkan, teman ditahan, seluruh aktivitas khilafah berhenti dengan sendirinya karena putusan pengadilan tidak dijumpai kesalahan. Begitu keluar aktif kembali karena tidak merasakan ada kesalahan yang dilakukan. Saya kira di situ persoalan. Terima kasih. Jadi yayasannya ialah Yayasan Pendidikan Ukhuwah Islamiyah. Nah, itu saja. Nah, itu yang akan dimusnahkan. Insyaallah. Pakai payung itu saja. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, Kalau